Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kios Belajar. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari operator pada Python. Operator pada Python dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya arithmetic operator, assignment operator, comparison, logical, identity, membership, dan bitwise operator. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktekkan. Kita bahas dulu pertama arithmetic operator. Oh ya, arithmetic operator digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap number. Langsung saja, kita punya variabel X dengan value 20, oke, dengan tipe data integer. Kemudian variabel Y dengan value-nya 10 misal, atau 20. Ya. Kemudian kita punya variabel Z dengan value, oke, kita gunakan tanda ini untuk arithmetic operator di sini. X ditambah Y. Kemudian kita print nilai Z. Lalu coba kita running. Dan hasilnya 30. Maka cara penggunaan arithmetic operator itu semuanya sama untuk setiap tandanya ini, baik itu pengurangan, ini perkalian, pembagian, modulus, pangkat, atau floor division. Oke, kita bisa langsung memasukkan value-nya di sini, contoh 10 ditambah atau dikali 3. Sorry. Maka hasilnya adalah 30. Oke. Atau floor division. Floor division ini digunakan untuk pembulatan ke bawah. Contohnya kita punya value 19, kemudian kita floor division dengan 5. Oke, maka hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 19 dibagi 5 itu sama dengan 3, sekian. Oke. Jadi karena dia 3, sekian maka dibulatkan ke bawah yaitu 3. Saya harap teman-teman mengerti di sini. Cara penggunaannya hampir sama. Oke. Mungkin biar teman-teman mengerti maksud saya, contoh di sini 19 bagi 5, itu kan. Di sini kita ganti floor division. Ini saya hanya mempraktekkan bahwa value tersebut bisa langsung kita lakukan operasi aritmetik. Oke. Kemudian di sini Z untuk variabelnya. Kita running dan hasilnya tetap 3. Oke, sekian untuk arithmetic operator. Kemudian kita lanjut untuk assignment operator. Assignment operator digunakan untuk mengisi nilai pada variabel. Oke, langsung saja. Contoh kita punya variabel X 10, kemudian variabel Y dengan tipe data integer tentunya, nilainya 30. Kemudian kita punya variabel Z. Oke, kita gunakan tanda sama dengan, di sini juga kita sebenarnya sudah menggunakan mengassign value terhadap variabel, mengassign atau mengisi nilai terhadap variabel. Di sini kita coba menggunakan mengisi nilai Z dengan penjumlahan X plus Y. Oke, kita print hasilnya, kita print Z, hasilnya 40. Kenapa? Karena X 10 ditambah 30. Oke. Untuk ini semua sama, hanya perbedaannya adalah digunakan jika kita ingin melakukan operasi pada variabel yang sama. Sebagai contoh, misal kita mau mengoverride nilai X yang tadinya 10, kita akan isi dengan penjumlahan nilai X yang sama plus Y. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada 2X. Ini 2X yang sama, ini nilainya juga 10 dan ini nilainya 10. Hanya yang perlu teman-teman ketahui, variabel di sini akan diisi setelah proses atau operasi sebelah kanan itu selesai dilakukan. Oke, coba kita running, kita ubah dulu ini menjadi X, kita running. Oke, 40 nilainya sama, tetapi di sini variabel X sudah berubah menjadi 40. Oke, kalau kita coba print di sini X, dia masih bernilai. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nilai X masih 10, ketika kita override dia menjadi 40. Ini dia. Oke, saya harap teman-teman mengerti di sini. Kemudian untuk plus sama dengan apa sih fungsinya? Nah, ini hanya short
mempersingkat saja atau mempermudah, sebenarnya operasi ini sama dengan ketika kita buat X plus sama dengan Y. Oke? X plus sama dengan Y. Teman-teman tahu berapa hasilnya ini jika kita running? Coba kita running. Hasilnya 70. Kenapa? Kenapa hasilnya 70? Karena nilai X di sini sudah berubah menjadi 40. Oke, ketika di sini 40, maka di sini oke, nanti teman-teman agak bingung jadinya ya. Kita hapus saja dulu ini, kita komen saja. Oke, jika kita running, nah, hasilnya 40 sama dengan yang sebelumnya ketika kita gunakan ini. Oke, kenapa demikian? Karena tanda ini sama dengan ketika kita melakukan operasi seperti ini. Jadi nilai X yang tadinya di sini ada 2 hanya 1. Maka di sini itu sama dengan ketika kita buat seperti ini itu sama dengan X sama dengan X tambah Y. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Jika kita ini buat jadi komen dan ini kita buka untuk apa itu komen, teman-teman bisa kembali lagi ke video kita sebelumnya. Coba kita running, nilainya tetap 40. Oke, proses tersebut sama. Oke, begitu juga dengan tanda-tanda yang lainnya seperti minus, kali, bagi, modulus, dan lain sebagainya. Oke, namun di sini ada tanda yang lain. Mungkin teman-teman bingung apa sih ini gitu. Kalau yang ini teman-teman udah bisa lihat di atas ini pangkat, ini fluid division di atas, ini pembagian, modulus, oke, dan lain sebagainya. Nah, tanda di sini teman-teman bisa lihat di bawah itu adalah bitwise operator, oke, yang dikombinasikan dengan sama dengan, oke. Di sini ada and sama dengan, or sama dengan, dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman bisa mengerti di sini. Ini bisa juga seperti ini. Oke, pangkat berarti di sini 20, di sini jadinya 10, oke, karena itu sama dengan ini. 10 berpangkat 30, oke, Jika kita ganti ini sama seperti ini. Jika kita running, ini hasilnya. Dan nilai ini akan sama dengan nilai ini ketika kita lakukan operasi di atas sana. Oke, mungkin penjelasan saya sedikit membingungkan. Coba teman-teman ulangi lagi videonya pelan-pelan, coba didengarkan dan dimengerti. Harapan saya teman-teman bisa mengerti untuk assignment operator dan arithmetic operator. Oke, kemudian kita akan bahas comparison operator. Oke, comparison operator digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel. Sebagai contoh langsung saja, contoh kita punya X lagi sama dengan 10, kemudian Y sama dengan 40. Oke, kemudian Z sama dengan X sama dengan Y, oke. Kemudian kita print Z, oke. Saya harap teman-teman sudah menonton video kita mengenai boolean pada Python di video tutorial kita yang sebelumnya. Jika teman-teman belum mengerti, teman-teman bisa kembali lagi ke video sebelumnya. Di sini kita bisa lihat semua hasil dari comparison operator adalah boolean data type. Maka Z ini akan menjadi variabel dengan tipe data boolean. Ketika kita coba running ini, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena nilai X 10 tidak sama dengan Y. Oke, teman-teman harus hati-hati. Di sini saya meletakkan dua buah sama dengan secara berturut-turut. Oke, artinya ini sebuah perbandingan atau comparison operator. Berbeda dua buah sama dengan sama dengan. Teman-teman bisa lihat, dua buah sama dengan adalah comparison operator, sedangkan satu sama dengan adalah assignment operator. Assignment adalah mengisi nilai pada sebuah variabel. Maka Z ini akan diisi dengan nilai dari hasil comparison atau perbandingan dua nilai ini.
Makanya nilai Z adalah false. Kenapa nilai Z false? Karena X tidak sama dengan Y. Oke, kita bisa lihat tanda yang lain di sini. Ini adalah tidak sama dengan. Jika kita tambahkan di sini tidak sama dengan, oke, tanda seru. Apakah X tidak sama dengan Y? Yang tadinya nilainya false, oke, karena X tidak sama, ya, karena X tidak sama dengan Y, maka nilainya false. Ketika kita buat sama dengan, ini jelas-jelas salah. Kenapa? Karena X tidak sama dengan Y. Tapi ketika kita buat tidak sama dengan, maka ditanya, apakah X tidak sama dengan Y? True. Maka hasil sini adalah true. Oke, inilah comparison operator. Atau kita bisa buat yang lain, contohnya lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Apakah X lebih kecil atau sama dengan Y? True. Karena X lebih kecil dari Y. Oke, atau di sini kita buat 40. Apakah X lebih kecil atau sama dengan Y? True. Karena X sama dengan Y. Oke, saya harap teman-teman mengerti juga untuk comparison operator. Di sini saya hapus. Teman-teman coba ulangi lagi, pelan-pelan pahami mengenai operator pada Python ini. Oke. Kemudian logical operator. Logical operator digunakan untuk menggabungkan dua buah comparison operator. Oke. Langsung saja. Contoh di sini biasanya logical operator digunakan lebih sering ketika kita menggunakan decision making, oke, if, switch case dan lain sebagainya. Contoh kita punya, atau kita tidak usah menggunakan decision making terlebih dahulu, langsung saja misalkan X sama dengan 10, Y sama dengan 20, kemudian Z sama dengan X sama dengan Y, and X lebih kecil dari Y. Oke, teman-teman perhatikan nilai Z. Langsung saja coba kita print nilai Z. Teman-teman perhatikan di sini nilai Z akan diisi dengan operasi yang ada di sini, perbandingan yang ada di sini. Namun sebelumnya di atas kita hanya membandingkan sebuah perbandingan saja. Nah, di sini kita membandingkan dua buah perbandingan dan menggunakan logical operator untuk menggabungkannya. Oke. Jika ini kita running, maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena X sama dengan Y false, oke. Dan X lebih kecil dari Y, true. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dia hasilnya adalah false. Namun di sini true. Kenapa Z menjadi false? Seperti itu pertanyaannya kan? Karena ketika kita menggunakan logical AND, oke, maka kedua buah perbandingan tersebut akan bernilai true jika dua-duanya sama dengan true. Oke, jika ini true dan ini true, maka nilai yang dikembalikan Python untuk mengisi variabel ini adalah true. Oke, dalam kasus ini perbandingan pertama itu bernilai false atau salah karena X tidak sama dengan Y. Sedangkan perbandingan kedua benar. Nah, syarat logical AND adalah kedua-duanya harus true maka akan mengembalikan nilai true. Oke, karena di sini salah dan di sini benar, maka nilai yang dikembalikan Python adalah false. Jadi jika ada salah satu false atau salah satu salah dari perbandingan ini, maka hasilnya false. Sebagai contoh, ketika kita buat ini terbalik, hasilnya tetap akan false. Kenapa? Tadi sebelumnya di sini yang false, sekarang di sini yang false. Oke, dua-duanya tidak true. Oke, nah namun jika kita ubah di sini, Y lebih besar dari X. X lebih kecil dari Y, X lebih kecil dari Y, true, benar. Dan Y lebih besar dari X, Y 20 lebih besar dari X, benar. Benar dan benar maka benar. Jika kita running, true. Nilai yang dikembalikan, true. Oke.
Oke, saya harap teman-teman mengerti di sini. Untuk OR dilakukan perbandingan jika salah satu nilainya ada yang true, maka nilai yang dikembalikan adalah true. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Contoh OR kita buat di sini sama dengan, lalu kita running, hasilnya true. Kenapa? Karena X lebih kecil dari Y. X lebih kecil. Walaupun pernyataan di sini salah. Karena ada salah satu perbandingan yang benar, maka value yang dikembalikan untuk mengisi variabel Z adalah benar. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Saya selalu berharap teman-teman untuk mengerti. Oke, sekarang kita coba yang ini. X lebih kecil dari Y. Benar. Tetapi ketika kita menggunakan logical not di sini, oke, not berbeda dengan and dan or, kita menggunakan not sebagai negasi atau lawan dari kebenarannya. Sebagai contoh di sini adalah true kebenarannya. Ketika kita buat not, maka Z adalah false. Namun jika kita hapus, Z bernilai true karena X memang lebih kecil dari Y. Namun ketika kita buat not, lalu kita running, false. Memang benar X lebih kecil dari Y, namun kita buat not, berarti bukan nilai itu, maka Z sama dengan false. Oke, kembali lagi saya hanya bisa berharap teman-teman mengerti. Kalau kurang jelas, coba dipahami lagi, bisa juga komen di kolom komentar nanti. Oke, kemudian di sini kita mempelajari identity operator. Oke, identity operator digunakan untuk melakukan perbandingan sebuah objek atau sebuah variabel, oke, di dalam memori yang sama. Maksudnya seperti ini. Oke, langsung saja. Kita misalkan punya variabel X. Oke, 20. Sama dengan 20. Dan variabel Y sama dengan 20. Oke. Kemudian coba kita print X is Y. Coba kita running, true. Oke. Karena apa dia true? Karena kedua value tersebut berada pada memori yang sama. Oke. Saya harap teman-teman mengerti di sini. Atau sebagai contoh, kita punya list di sini, misalkan pink, kemudian ada pong. Oke, kemudian untuk value kedua kita punya pink juga dan pong juga. Oke, coba kita running, false. Walaupun value di dalam ini sama, oke, teman-teman harus tahu, value di dalam ini sama, namun mereka memiliki memori atau tempat penyimpanan yang berbeda antara variabel X dan variabel Y. Maka ketika kita buat apakah X adalah Y, maka resultnya salah. Namun ketika kita buat print, kita bandingkan dengan operator assignment, compression, maksud saya, X sama dengan Y, jika kita running, maka hasilnya true. Oke, karena assignment compression operator di sini hanya membandingkan value yang ada yang dimiliki oleh variabel tersebut. Namun, identity operator membandingkan value tersebut dan berada pada memori yang sama. Oke? Di sini kita ketahui bahwa Y dan X memiliki value yang sama, namun letak memorinya berbeda. Oke? Saya harap teman-teman mengerti di sini. Nanti untuk lebih detailnya membahas mengenai memori, itu kita bisa bahas di session-session yang lainnya. Oke, saya harap teman-teman mengerti sampai di sini.
Oke, untuk identity operator is not, oke, is not, maka apakah X is not Y, hasilnya adalah true. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, karena X bukan di memori yang sama dengan Y. Oke, kembali lagi saya hanya bisa berharap teman-teman mengerti untuk identity operator. Kita hapus. Kemudian membership operator. Membership operator digunakan untuk mengetahui apakah objek tersebut berada di dalam kelas yang sama. Sebagai contoh, kita punya variabel X dengan tipe data int dan value-nya 10. Oke, kemudian kita print langsung saja. Kita lakukan sebentar teman-teman. Iya nanti. Oke, langsung saja. Kita punya di sini list contoh ping pong. Oke, lalu kita coba oke, langsung saja. Apakah ping in X, coba kita running, false, karena pin, saya salah tulis, tidak ada di dalam list ini. Oke, tapi apakah ping ada di dalam X, true. Oke, apakah ping bagian dari value ini, oke, true. Apakah pong juga, oke, true. Teman-teman bisa lihat di sini, running, false. Kenapa? Karena pong dengan huruf kecil tidak sama dengan pong dengan huruf besar. Oke. Begitu juga dengan not in. Not in adalah kebalikannya, maka hasilnya true. Karena pong ini tidak ada di dalam ini, maka hasilnya true. Oke, itulah membership operator. Dari katanya kita sudah bisa mengerti member. Apakah dia member dari X? Apakah value ini member dari X? Kemudian contoh kita punya variabel Y. Teman-teman, cuacanya sedikit dingin, jadi apakah pong di sini ya, kita bisa ubah dia dengan variabel. Apakah Y not in X, hasilnya true. Oke, saya harap teman-teman mengerti juga di sini. Kemudian ada bitwise operator. Bentar teman-teman. Oke. Ada sedikit masalah. Oke, bitwise operator digunakan untuk membandingkan nilai binary. Oke, kembali seperti yang di atas ini tadi, ini adalah bitwise operator. Langsung saja kita praktekkan. Sebagai contoh, kita punya variabel A dengan value misalkan 13, oke. Kemudian kita punya value B dengan kita punya variabel B dengan value 60 misal, oke, 60. Kemudian kita punya variabel kita hapus saja biar sama semua. X sama dengan 60, kemudian Y sama dengan 13, kemudian X, Y, Z sama dengan 0. Oke, di sini nilai binary dari 60 adalah 0011, kemudian 1100. Oke. Kemudian nilai binary dari 13 adalah 0000 1101. Oke. Teman-teman, saya harap mengerti. Kalau teman-teman belum mengerti apa itu binary, teman-teman bisa belajar di tutorial saya yang lain. Oke. Kemudian kita gunakan bitwise operator. Oke.
X, sorry, Z sama dengan X and Y. Jika kita print Z, hasilnya adalah 12. Kenapa? Karena value Z adalah, value binary 12 adalah 0000 11 1100. Jadi bitwise AND itu adalah membandingkan nilai true dan true, maka hasilnya true. Namun jika salah satunya false, maka hasilnya false. Di sini kita lihat ada nilai true 2, maka hasilnya true. Dan salah satunya false, maka walaupun di sini ada true, maka di sini false. Harap teman-teman mengerti sampai di sini mengapa nilai yang dihasilkan adalah 12. Begitu juga dengan OR dan lain sebagainya. Namun di sini teman-teman bisa lihat ada shifting. Shifting atau binary shift. Di sini ada left shift, di sini ada right shift. Shift ini adalah menggeser binary tersebut beberapa digit tergantung yang kita mau. Sebagai contoh, kita shifting nilai X sebanyak 2. Maka jika kita running ini, hasilnya adalah 240. Kenapa? Karena 240 binary-nya adalah 111000. Nah, kita lihat di sini X, kita shifting ke kiri, maka 2 digit ini pindah ke sini, dan 2 digit ini pindah ke sini. Jadi 0 ini, 0 yang di sini, diisi dengan 11, maka hasilnya di sini 11, dan 11 di sini diisi dengan 11 yang ini, maka ini 11, dan ditambahkan 2 digit 0 di belakangnya. Maka hasilnya adalah 240. Saya harap teman-teman mengerti untuk bitwise operator. Jika ada yang membingungkan dan perlu ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Untuk lebih jelasnya, saya harap teman-teman mengerti untuk operator pada Python. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan berguna. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thanks.